Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu Asesor penilai sertifikasi dosen untuk angkatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Gia Rizky, saya biasa dipanggil Gia. Saya salah satu dosen pada program studi manajemen program sarjana Universitas Teknologi Yogyakarta. Saya berkesempatan untuk melakukan ujuk diri dalam rangka sertifikasi dosen terkait dengan salah satu dharma yang perlu saya lakukan terkait dengan pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah manajemen sumber daya manusia. Pada prodi kami, manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi 2 semester, MSDM 1 dan MSDM 2. Pada kali ini saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu untuk manajemen sumber daya manusia 1. Mata kuliah ini akan ditempuh oleh seluruh mahasiswa prodi manajemen program sarjana pada semester 2. Secara singkat, mata kuliah ini mempelajari mengenai pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan. Betapa pentingnya manajemen sumber daya manusia di perusahaan, dilanjutkan mengenai pengelolaan tenaga kerjanya yang meliputi rekrutmen, seleksi, hingga nanti penilaian kinerja, dilanjutkan dengan pelatihan dan pengembangan, dan dilanjutkan lagi terkait dengan pemberian kompensasi. Mata kuliah ini memiliki 4 CPMK. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan terkait betapa pentingnya manajemen sumber daya manusia untuk mencapai keunggulan bersaing di bisnis. Kemudian CPMK kedua terkait dengan pengelolaan talenta, mulai dari memahami dan mampu menjelaskan juga terkait dengan rekrutmen, seleksi, termasuk juga pelatihan dan pengembangan. Kemudian pada CPMK ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan juga menjelaskan terkait dengan pelatihan dan pengembangan. Kemudian nanti pada CPMK 4 diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan memahami juga ya terkait dengan bagaimana memberikan kompensasi ke tenaga kerjanya. Khusus untuk CPMK 1, bobot nilainya adalah 10%. Kemudian untuk CPMK 2, 3, dan 4, bobot nilainya adalah masing-masing 30%. Sehingga ketika digabungkan, nilai maksimalnya adalah 100. Mata kuliah MSDM 1 memiliki bobot SKS 2 SKS, yang masing-masing SKS ditempuh dalam waktu 50 menit, sehingga perkuliahan akan berjalan sepanjang 100 menit. Jadi saya akan mendelivery terlebih dahulu, dilanjutkan dengan interaction di kelas antara dosen dengan mahasiswa, dan nanti di akhir akan ada assessment untuk penugasan terkait dengan penilaian bagi mahasiswanya. Dalam pendeliverian materi, saya akan menyampaikan dengan bantuan PowerPoint. Materi setelah selesai disampaikan akan selalu saya unggah melalui e-learning, termasuk juga untuk pengumpulan tugas. Sepanjang penyampaian materi, saya membuka diri bagi mahasiswa untuk melakukan tanya jawab dengan saya. Kemudian kita akan melanjutkan terkait dengan pembelajaran terkait MSDM 1 pada chapter analisis pekerjaan dan perencanaan SDM. Mari kita ke kelas. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Sebelumnya di MSDM 1 pas pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai apa sih pentingnya MSDM dan kenapa itu kok harus dipelajari, dan termasuk juga kenapa kok MSDM itu penting bagi perusahaan-perusahaan. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Hari ini kita akan mulai masuk di CPMK kedua. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa CPMK kedua itu kalian diharapkan nanti akan bisa memahami. Tidak sekedar paham, teman-teman juga nanti akan bisa menjelaskan ya mengenai rekrutmen, penempatan, termasuk juga pengelolaan talenta. Sebelum merekrut, apa sih yang perlu disiapkan perusahaan? Dan dalam perekrutan itu, perusahaan itu perlu melakukan apa dulu? Nah, itulah yang akan kita bahas di chapter hari ini. Kita akan berbicara mengenai analisis perancangan pekerjaan. Teman-teman nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya ya, atau mungkin mau bertanya di akhir juga nggak apa-apa. Kita lihat dulu ya. Ini saya ambilkan dari bukunya Snell dan Bohlender, salah satu referensinya kita ya. Di sini kita bisa melihat bahwa setelah melakukan analisis pekerjaan,
nanti akan gandengan gitu ya dengan yang namanya deskripsi pekerjaan atau job desk, dan versi yang lebih mendetail adalah job spec. Terus kalau perusahaan itu sudah menyiapkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasinya, mereka akan ngapain? Mereka baru deh menyiapkan hal-hal yang lain. Mereka menyiapkan strategi dan perencanaannya. Terus setelah itu mereka akan ngapain? Mereka akan melakukan aliran desain pekerjaan. Jadi kalau workflow, teman-teman di MO, mungkin kalian udah belajar ya, bahwa kalau mau menciptakan produk, kita itu nanti akan ada input, kemudian jadi barang setengah jadi atau work in process istilahnya, hingga menjadi output atau barang jadi. Nah, terus nanti siapa sih yang ngurusin input, ngurusin work in process, dan output? Nah, inilah nanti yang akan menentukan bagian SDM-nya. Itu nanti akan gandeng dengan apa? Akan gandeng dengan yang namanya desain pekerjaan. Dari desain pekerjaan nanti kita akan tahu tuh, oh ternyata kita udah punya karyawan 15, kita kekurangan 5 orang. Kita kekurangan 5 orang di posisi apa? Nah, itu nanti akan ketahuan bagaimana, akan bisa kita carinya gimana di rekrutmen. Setelah kita merekrut, karena rekrutmen itu kan seringkali yang kita butuhkan berapa, yang memasukkan lamaran banyak banget ya. Kayak tadi deh, misal saya tuh butuhnya cuma 5 orang. Ternyata yang memasukkan lamaran nyampe 50. Kan banyak banget, dan tidak mungkin kan mereka yang memasukkan lamaran itu semua akan kita terima. Sehingga setelah merekrut, perusahaan akan ngapain? Mereka akan melakukan pemilihan alias seleksi. Kemudian setelah itu, nanti sebenarnya sebelum ke sini ya, sebelum teman-teman ke penilaian kinerja, ada proses orientasi. Jadi memperkenalkan lingkungan kerja dengan pekerjanya, kemudian akan ada proses penempatan, sesuai namanya ya, dia akan ditempatkan pada posisi tertentu atau mungkin di wilayah tertentu. Dan jangan lupa, karena kita berbicara kemarin kita udah menyinggung ya, bahwa MSDM itu penting untuk keunggulan bersaing, sehingga itu penting untuk diterapkan pada bisnis, dan bisnis itu esensinya adalah untuk mencari profit. Nah, karena kita itu orientasinya profit, maka orang-orang yang terlibat di dalam kita perlu agar bisa berkontribusi terhadap profit itu. Melalui apa? Pemberian kompensasi. Dan sepanjang menjalankan bisnis ya, kita paham kalau misal kayak di Indonesia, ada undang-undang yang mengaturnya, entah undang-undang persaingan sehat, perekrutan tenaga kerja, bukan perekrutan tenaga kerja, pengelolaan tenaga kerja melalui undang-undang cipta kerja, sehingga perusahaan pun harus bisa mematuhi peraturan legal atau legal compliance. Di sini teman-teman bisa melihat betapa pentingnya proses yang namanya analisis jabatan. Analisis jabatan sekali lagi itu adalah kunci ya, kunci yang sangat krusial, yang sangat penting dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Ini ya, bahwa proses manajemen talenta mulai dari menentukan posisi, a pool of job applicants itu ketika kita membuka rekrutmen, terus ngecek aplikasi melalui seleksi ya, memilih alat seleksi, memutuskan siapa yang diterima, ini yang tadi saya sampaikan, kemudian melakukan orientasi, pelatihan, pengembangan, menilai kinerja, hingga memberikan kompensasi. Ini penjelasan versi lebih detail. Sekarang kita ke analisis jabatannya. Tadi udah saya sebutkan ya, bahwa dalam analisis jabatan nanti akan ada yang namanya job description, dan satu lagi job specification. Jadi bahwa dalam analisis pekerjaan itu nanti harus ada apa? Teman-teman yang perlu dipahami, bahwa namanya aja adalah analisis pekerjaan. Kita perlu tahu nanti aktivitas apa yang dilakukan. Entah bagaimananya, mengapanya, kapannya. Contoh nih, bagaimana? Misal saya chef, maka saya akan melakukan pekerjaan saya dengan memasak. Bagaimana? Kemudian mengapa? Karena nanti masakan tersebut akan dihidangkan ke konsumen. Terus kalau terkait dengan kapannya, nah karena perusahaannya misal bukanya dari misal katakanlah dari Selasa sampai Minggu, nah maka saya akan melakukan pekerjaan rutin sebagai chef, alias memasak dari hari Selasa sampai hari Minggu. Itu contohnya. Atau bisa juga loh, kita membuat analisis pekerjaan berdasarkan perilaku manusia. Mungkin nih, ada indera tertentu yang diperlukan, kemampuan komunikasi tertentu, mungkin kalau ada berhubungan dengan angkat beban, misal dia di bagian logistik gitu, atau bisa juga mungkin memerlukan perjalanan jarak tertentu. Misal kayak tadi, kalau saya jadi chef, maka saya akan butuh indera perasa yang kuat. Sehingga dalam deskripsi pekerjaan saya bisa membedakan rasa dengan baik.
Saya tahu nih, ini kalau rasa asam, asam dari nanas dan asam dari asam Jawa, itu contohnya. Nah, itu juga perlu kita masukkan dalam ANAJAP atau analisis jabatan atau analisis pekerjaan. Terus yang perlu ada lagi, kalau nih kita menggunakan mesin, peralatan, perlengkapan, dan bantuan kerja tertentu, ini juga perlu kita muat. Kayak tadi, chef itu saya nanti akan pakai peralatan apa sih? Oh, saya akan pakai wajan, saya akan pakai panci, saya akan pakai sutil gitu, dan mungkin saya akan pakai peralatan dapur yang lain. Tapi peralatan saya akan berbeda dengan dipakai teman-teman montir. Mereka mungkin urusannya itu ya dengan obeng, dengan tang, dan semacamnya. Terus kalau enggak, kita juga bisa loh naruh dalam analisis jabatan untuk standar kinerjanya. Saya chef nih, misal saya chef pastry. Dalam sehari saya harus bikin berapa kue sih? Dengan standar yang gimana? Apakah misal nih saya bikin kue 10 donat coklat, terus misal 3 kue tart, terus misal 10 kue kering. Nah, itu juga sama, ini adalah opsi-opsi yang bisa kita sertakan dalam informasi di analisis jabatan. Dalam analisis jabatan, nanti kita akan melihat ya, bagaimana analisis aliran kerja dan struktur organisasi. Saya akan berbicara analisis aliran kerja dulu ya, yang tadi, workflow. Bahwa analisis aliran kerja itu, desain aliran kerja itu ceritanya adalah proses. Proses apa? Bagaimana sih barang atau jasa itu nanti bisa dihasilkan. Siapa yang terlibat, mereka akan melakukannya gimana, alokasi sumber dayanya seperti apa. Kemudian nanti kalau ini kita udah nyusun, kita akan bisa menciptakan yang namanya struktur organisasi, di mana struktur organisasi ini adalah jaringan interkoneksi. Orang-orang atau jabatan yang dalam struktur organisasi itu nanti akan saling terkait, baik bersifat vertikal maupun horizontal. Nah, yang perlu teman-teman pahami di sini, struktur organisasi itu relatif stabil. Sehingga tidak masuk akal nih, saya bikin struktur organisasi hari ini, minggu depannya ganti. Bulan depan ganti. Mereka biasanya relatif stabil. Kecuali kalau ada force majeure ya, misal nih tiba-tiba kepala cabangnya meninggal, atau mungkin terjadi kebakaran sehingga harus relokasi. Nah, itu relatif tidak akan ada perubahan lah, kecuali kalau ada hal-hal yang sifatnya itu force majeure. Di sini, ini tadi udah kita bahas di depan ya, bahwa ANAJAP itu nanti mengacu pada proses mendapatkan informasi rinci terkait pekerjaan. Apa yang aja yang harus dimuat tadi udah kita bahas, ini juga udah saya singgung tadi, ini adalah kegiatan paling penting dalam SDM. Teman-teman nanti di materi-materi mendatang, di semester depan ya, kalian akan belajar bagaimana kita itu perlu memperhatikan kesejahteraan karyawan dan pemenuhan hak-haknya mereka. Kalian akan belajar bahwa, oh ternyata orang kerja itu, dia itu perlu di-cover oleh BPJS. Kuncinya dari mana? Titik awalnya itu sekali lagi dari analisis jabatan. Dan analisis jabatan nanti dia akan membawa ke perancangan pekerjaan. Perancangan pekerjaan ini desain tadi udah kita bahas ya. Perusahaan tadi udah saya mention bahwa kalau mereka membuat struktur organisasi itu relatif stabil. Tidak mudah berubah gitulah. Kecuali kalau memang udah waktunya ganti pemimpin, ganti anggota, atau mungkin ada force majeure. Kemudian kalau kayak gitu, kalau misal kita mau mengganti struktur organisasi, ini bisa melalui bisnis proses reengineering. Apa tuh? Secara singkat ya, ini adalah desain ulang proses bisnis. Kadang nih, kita itu perlu mengubah arah bisnis kita karena memang pasarnya itu udah berubah. Kita selama ini jualan kebaya, semakin kesini kalau minat kebaya semakin dikit ya. Kayaknya saya harus jualan kaos sama jaket aja deh. Nah, perubahan hal tersebut juga sama, itu adalah bisnis proses reengineering. Kenapa itu penting? Di sini teman-teman mungkin udah mulai dapat gambaran ya. Yang tadinya saya pakai mesin, yang tadinya saya pakai orang, saya ganti jadi mesin nih. Orang-orangnya kemana yang selama ini bikin batik tersebut? Nah, itulah kenapa kita perlu mempertimbangkan untuk bisnis proses. Nah, kalau kita mau desain ulang nih, perusahaan itu punya beberapa opsi. Mereka bisa nanti memperluas pekerjaannya. Jadi, kalau saya tadinya chef, saya tuh masak doang. Terus saya sekarang disuruh belanja. Atau mungkin job rotation, di rolling, diputar. Saya tadinya chef nih, terus saya udah lama jadi chef, saya agak-agak bosan, kayaknya saya perlu belajar hal baru deh. Ditaruhlah saya di kasir, biar saya belajar keuangan. Nah, itu adalah job rotation. Atau bisa juga loh, bisnis proses itu dilakukan dengan job enrichment, alias pengayaan pekerjaannya dia.
Kalau saya chef, misal nih, saya tuh taunya masakan Nusantara. Kayaknya saya harus belajar masakan Western deh. Western pun juga ada Western yang ala-ala Itali, terus ada masakan yang ala British, terus ada juga masakan Middle East, terus ada juga masakan Mediterania. Nah, ketika saya memperkaya hal tersebut, itu adalah job enrichment. Jadi kita punya beberapa opsi ya, tidak serta-merta kemudian hilang gitu aja. Terus kalau misal kita mau mencari info mengenai analisis pekerjaan, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa nanya tuh. Kita bisa nanya, saya akan bikin bisnis baru. Misal saya akan bikin kafe. Saya nanya owner kafe. Kalau di kafe itu tenaga kerjanya adanya apa aja ya? Kalau misalnya saya mau bikin kafe, kafenya misal katakanlah ukuran 10 kali 10. Kalau misal chefnya cuma satu cukup apa enggak ya? Nah, dengan nanya kayak gitu, itu adalah salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai analisis pekerjaan. Atau kalau enggak, teman-teman sebar kuesioner aja. Jadi nanti kalian nulis gitu ya, sejumlah pernyataan dengan sejumlah pilihan, disebar ke orang-orang tertentu, nanti mereka diminta ngisi. Misal saya mau menentukan menu nih, di kafe sekarang yang kekinian apa ya? Yang lagi hype apa sih? Ya udah saya nyebar kuesioner aja. Saya punya temen nih, teman sekelas saya 60 orang. Saya sebar kuesioner ke 60 orang. Saya dapat gambaran. Oh, ternyata anak muda sekarang tuh lebih suka kopi-kopian gitu. Atau mungkin lebih suka minuman rasa soda. Atau kalau enggak, yang ketiga, observasi. Observasi itu apa sih? Observasi itu adalah pengamatan. Jadi ya udah teman-teman datang ke kafe aja gitu. Kalian datang ke kafe, oh ternyata gini ya. Oh kalau di kafe itu ada barista. Oh ternyata ada kasir juga. Oh ternyata ada yang bersih-bersih juga nih. Oh ternyata di kafe itu kalau di depan itu ada satpam, ya nanti buka tutup pintu. Nah itu adalah observasi. Atau bisa juga ya, kalau misal nih kita punya daftar harian, kita bisnisnya udah jalan, terus selama ini kita nyatet. Oh ternyata hari ini si A ngerjain ini, si B ngerjain ini. Nah catatan itu juga sama, bisa kita pakai. Atau kalau enggak, oh ini kuesioner tadi udah ya. Atau kalau enggak nih, metode analisis pekerjaan elektronik, biasanya kalau perusahaan lebih besar, mereka akan punya sistem kinerja sendiri. Mereka nanti udah akan bisa menganalisis nih, yang dibutuhkan apa, posisi kosong di mana, ketika sistemnya sudah terotomasi. Nah ini nanti kita akan berbicara hal yang ini lebih advance ya, karena ini kaitannya dengan HRIS, alias Human Resource Information System. Jadi ini ada identitas pekerjaannya ya, mulai dari pekerjaannya itu ngapain, direkomendasikan sama siapa, terus ini masuk divisi mana, terus ini dibikin tanggal berapa, dan seterusnya. Ada summary, ringkasan yang harus dia lakukan, termasuk area pekerjaannya apa, ini yang tadi saya sampaikan ya, jadi butuh pengetahuan dan pengalaman apa sih? Termasuk juga ini adalah persentase atas pekerjaannya dia. Oh, sales itu nanti, kalau nyupirin sales, nanti kurang lebih ini adalah 60% dari pekerjaan saya. Terus kalau saya bikin editorial atau marketing, ini adalah 25% pekerjaan saya. Terus kalau misal nih, ada territory management, oh ternyata ini porsinya hanya 15% dari keseluruhan pekerjaan saya. Nah, ini adalah contoh yang complicated. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar, mereka dalam menyusun analisis pekerjaan ya, ini nanti akan lebih mendetail. Terus, oke. Nah ini adalah contoh struktur organisasi. Yang tadi saya sampaikan di depan ya, ini adalah produk paling penting dari analisis jabatan. Kita lihat dulu di sini cara membacanya. Jadi tadi kan ada interkoneksi yang bersifat vertikal dan horizontal. Nah, vertikal itu gimana? Jadi, sales team supervisor electrical, ini adalah supervisor untuk bagian elektrik ya. Ini nanti dia akan terhubung secara vertikal dengan atasannya di sales manager Western Division. Dan ini secara vertikal lagi nanti akan terhubung dengan vice president sales. Terhubung secara vertikal lagi dengan presidennya. Kalau interkoneksi yang bersifat horizontal gimana? Maka kita akan melihat yang porsinya sejajar. Kita lihat nih ya, berdasarkan ini garisnya, ternyata nih, Vice President alias Wakil Presiden bagian penjualan, nanti akan terhubung dengan bagian produksi, dan akan terhubung juga dengan bagian keuangan. Kita lihat lagi. Di bawah sales, di bawah Vice President Sales, ini ada Sales Manager untuk divisi wilayah timur,
dan divisi wilayah barat. Di sini bisa kita lihat bersama ya, kalau dalam struktur organisasi, intinya karyawan itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, itu semua nanti akan tergambar di struktur organisasi perusahaan. Terus dalam membuat struktur organisasi, macamnya ada beberapa ya. Kadang ada perusahaan yang mendasarkan pada fungsinya. Nah, kalau pada fungsinya, mungkin kita ingat kembali, kalau fungsi-fungsi kegiatan dalam manajemen apa aja? Ada pemasaran, oke. Maaf, apa? Operasional, oke. SDM, ya, dan keuangan. Oke, misal 4 ini ya. Jadi kalau kita membuat struktur organisasi berdasarkan fungsi, jadi misal pimpinannya adalah manajer namanya. Nah, di bawah manajer misal ada supervisor. Kalau berdasarkan fungsi, maka akan ada supervisor yang mengurusi pemasaran, supervisor marketing. Terus selain itu, nanti akan ada yang namanya supervisor operasional. Terus setelah itu di bawahnya akan ada supervisor SDM. Dan satu lagi nanti akan ada supervisor keuangan. Bawahnya supervisor apa? Kita bisa langsung masuk ke karyawan. Nah, karyawan itu nggak harus labelnya karyawan ya. Kita bisa bilang nih, misal, oh di bawahnya supervisor marketing ada sales, orang yang jualan. Terus misal mereka nanti akan punya PR, public relation. Terus karyawannya apa lagi? Misal nih, content creator. Nah, ini adalah contoh pembuatan struktur organisasi berdasarkan fungsi. Terus selain berdasarkan fungsi, perusahaan itu juga bisa loh nanti membagi struktur organisasinya berdasarkan wilayah. Saya akan mundur sedikit ya. Di sini teman-teman bisa melihat kalau yang berdasarkan wilayah, nih di bawah Vice President Sales, itu akan ada manajer divisi wilayah timur, dan satu lagi divisi wilayah barat. Ini adalah contoh membentuk struktur organisasi berdasarkan wilayah. Nah, biasanya struktur organisasi berdasarkan wilayah kalau memang pasarnya itu punya karakteristik yang unik. Misal nih, kalau saya jualan ke Indonesia dan saya jualan ke Australia, karakternya itu kan beda. Yang kita suka beda, keadaan politiknya beda, keadaan hukumnya beda. Nah, itu manajer di tiap negara itu bisa jadi berbeda. Itu juga sama, pembagian berdasarkan wilayah. Terus yang ketiga, bisa juga didasarkan pada karakteristik konsumen. Saya akan ambil contoh, misal karakteristik konsumen itu kayak produknya Paragon. Nah, teman-teman kan tahu ya, Paragon mungkin saya akan menyebut 3 brand gedenya deh. Ada Makeover, ada Emina, satu lagi Wardah. Mungkin dengan nyebut brand-brand itu teman-teman langsung ya, oh ya kalau Makeover itu kebanyakan dipakai MUA ya. Nah, kalau Wardah itu lebih ke apa? Yang konsumen mencari label halalnya. Nah, terus kalau Emina itu kan juga ada kesan bahwa kalau jualan itu Emina itu kan harganya relatif lebih murah dibandingkan brand-brand lain di bawah Paragon. Karena apa? Yang dituju itu memang remaja. Nah, teman-teman tahu bahwa remaja kalau umuran SMP, SMA kan uang jajannya belum banyak. Ya mereka kalau mau coba-coba make up juga nanti akan mencoba yang harganya relatif murah. Nah, ketika membagi berdasarkan karakteristik konsumen, ini adalah contoh struktur organisasi yang lain. Terus berdasarkan produk. Kalau berdasarkan produk saya pikir clear ya. Misal nih, saya itu punya pabrik tekstil. Saya punya jaket, saya punya celana, jaket yang ngurusi orang sendiri, celana yang ngurusin orang sendiri. Terus misal saya bikin sepatu, sepatu juga nanti ada manajernya sendiri. Terus kalau struktur matriks, nah struktur matriks ini yang sedikit beda ya, gambarnya aja beda dari yang lain. Kalau matriks, kalau struktur organisasi kan tadi kurang lebih seperti ini ya Mas Mbak. Maaf ya, habis ini saya kencengin untuk itunya. Nah, kalau matriks itu, dia struktur organisasinya kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi, struktur organisasi matriks, nanti karyawan itu akan bertanggung jawab pada 2 pihak yang berbeda. Misalnya, katakanlah ini adalah saya. Nah, saya itu kalau dalam struktur organisasi matriks, katakanlah, saya itu akan bertanggung jawab terhadap produk mobil. Di satu sisi, saya juga nanti akan bertanggung jawab terhadap manajer pemasaran.
Sehingga kerjaan saya ngapain? Kerjaannya saya itu akan memasarkan mobil, udah fokus saya ke sana. Tadi sempat saya spill ya, bahwa di sini tuh ada struktur organisasi berdasarkan wilayah nih. Terus giliran di sini mereka berdasarkan produk. Karena ada supervisor ngurusin autopart, ada supervisor ngurusin urusan kelistrikan, electrical. Tapi kalau kita lihat atasnya, kok ini berdasarkan fungsi ya? Nah, itulah hybrid. Dia mengkombinasikan yang atas berdasarkan fungsi, yang ini berdasarkan wilayah, yang ini berdasarkan produk. Gitu ya. Itu adalah contoh dari macam-macam struktur organisasi. Oke, itu untuk materi kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu, atau mungkin teman-teman ingin sharing sesuatu. Oke, gimana Mbak Selvi? Oke, baik Ibu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mohon izin bertanya Ibu. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwasanya untuk fungsi manajemen di perusahaan itu ada 4. Yang pertama ada SDM, operasional, marketing, dan juga keuangan. Dalam fungsi manajemen ini di setiap perusahaan tentu akan berbeda-beda. Contohnya dari perusahaan makanan mungkin ada tim R&D seperti itu. Nah, apakah dalam setiap perusahaan 4 elemen ini dari SDM sampai keuangan itu diwajibkan atau boleh dikurangi Ibu seperti itu? Terima kasih. Ya. Oke, itu pertanyaannya mungkin mau ditambah lagi atau cukup? Ya, oke. Baik, jadi sebenarnya kalau fungsi-fungsi manajemen tadi adalah fungsi-fungsi manajemen dasar ya Mbak. Katakanlah nih, biasanya kalau dia itu perusahaan manufaktur, nama divisinya bukan divisi operasional, tapi adalah divisi produksi. Karena kan mereka memproduksi suatu produk, dalam hal ini barang. Nah, biasanya istilah divisi atau departemen operasional itu akan muncul untuk perusahaan jasa. Gitu. Terus misal lagi nih, kalau saya bergerak di bidang IT, misal saya startup untuk untuk pembuatan website dan lain sebagainya, pembuatan aplikasi, bisa jadi saya akan membentuk tim IT sendiri. Jadi intinya bahwa perusahaan itu tidak harus pakemnya 4 tadi ya, karena memang kalau secara umum fungsi manajemen itu ya yang tadi itu, tapi nanti bisa disesuaikan dengan karakteristik perusahaan. Kalau memang tadi yang dimention Mbak Selvi, perlu ada tim R&D nih kayaknya, dan nanti bisa bikin divisi sendiri, atau mungkin bisa ditaruh di bawah operasional, yang kayak gitu juga bisa. Oke, kita coba latihan ya, kita latihan membuat struktur organisasi berdasarkan macam-macamnya yang tadi. Oke. Nah, ini struktur organisasi di sini ada 6. Mungkin ada yang mau maju 2 orang dulu untuk menggambar struktur organisasi yang berdasarkan fungsi dan berdasarkan wilayah dulu deh. Oke, Mas Diki sama Mas Fanhur ya. Oke, silakan Mas. Kita lihat dulu ya, yang sebelah kiri yang digambarkan oleh Mas Awaldi. Jadi di sini Mas Awaldi itu menggambarkan paling atas sendiri itu ada CEO, terus di bawah CEO ini pembagian struktur organisasi berdasarkan wilayah. Ini ya, tapi di bawah struktur organisasi yang berdasarkan wilayah itu muncullah struktur organisasi yang didasarkan pada fungsi. Nah, ketika memadukan dua macam yang berbeda, berdasarkan wilayah dan berdasarkan fungsi, ini adalah contoh struktur organisasi hybrid. Sekarang kita lihat yang dikerjakan Mbak Jemima, ini adalah struktur organisasi yang berdasarkan fungsi. Tadi udah sempat termention ya, bahwa kalau fungsi utama di manajemen itu ya ada operasional, pemasaran, SDM, dan keuangan. Jadi ketika pemimpin tertingginya, dalam hal ini direktur utama, punya bawahan yang ngurusi operasional, manajer operasional, pemasaran, SDM, dan keuangan, ini adalah contoh dari struktur organisasi berdasarkan fungsi. Gitu ya. Demikian video pengajaran yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan gambaran kepada Bapak Ibu asesor terkait dengan kinerja pengajaran saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran panitia dan Bapak Ibu asesor untuk program sertifikasi dosen pada tahun ini. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada institusi saya, Universitas Teknologi Yogyakarta, jajaran atasan, jajaran rekan sejawat, dan rekan-rekan mahasiswa atas dukungannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahan yang saya sampaikan sebelumnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.